Aksi tak terpuji dilakukan sejumlah siswa di SMA Negeri di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka ramai-ramai mengacungkan jari tengah. Justru ditutup dengan tindakan yang jauh dari norma kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Mutiara Putri Cahyawati. NIM saya 1325100002. Saya dari kelas PGSD 25A1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis statistik mengenai nilai dan norma warga negara di Indonesia. Tema ini saya pilih karena nilai dan norma merupakan pedoman yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan membentuk sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang baik. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai dan norma memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga ketertiban, kesopanan, dan juga keharmonisan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran terhadap nilai dan norma, khususnya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, melalui analisis ini, saya akan membahas mengenai definisi nilai dan norma, contoh nyata pelanggaran yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang muncul, serta dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memulai dengan pembahasan mengenai definisi nilai dan norma warga negara di Indonesia. Nilai dan norma merupakan pedoman penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat. Sedangkan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sebagai warga negara di Indonesia, nilai dan norma berfungsi untuk menjaga ketertiban, kesopanan, serta keharmonisan dalam masyarakat. Nilai dan norma ini juga menjadi dasar pembentukan karakter warga negara agar memiliki sikap saling menghormati, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai dengan aturan. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai yang penting bagi warga negara Indonesia, antara lain yang pertama yaitu nilai kesopanan, lalu yang kedua nilai tanggung jawab, yang ketiga nilai menghormati orang lain, yang keempat tuh nilai disiplin, yang kelima ada nilai kepedulian sosial. Sedangkan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu meliputi yang pertama ada norma agama tentunya. Aturan ini berdasarkan ajaran agama. Lalu yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini yaitu berisi tentang aturan tentang perilaku sopan santun. Lalu yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini yaitu aturan tentang moral dan juga etika. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum ini yaitu aturan yang memiliki sanksi tegas dari negara. Nilai dan norma ini sangat penting diterapkan, terutama dalam lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan tempat pembentukan karakter generasi muda. Lalu sekarang kita masuk ke contoh nyata penerapan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari sikap menghormati guru di sekolah. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran terhadap nilai dan norma tersebut. Salah satu contohnya adalah kasus siswa yang melakukan tindakan tidak sopan terhadap guru di Purwakarta yang sedang viral akhir-akhir ini. Dalam kasus tersebut, beberapa siswa melakukan tindakan tidak pantas terhadap seorang guru perempuan. Setelah kegiatan belajar selesai, mereka mengejek guru tersebut dan bahkan mengacungkan jari tengahnya yang merupakan bentuk tindakan tidak sopan dan melanggar norma kesopanan. Perilaku ini jelas bertentangan sekali dengan nilai. Yang pertama itu tentu saja dengan nilai menghormati guru, nilai kesopanan, nilai disiplin, nilai tanggung jawab sebagai pelajar. Nah, dalam budaya Indonesia, guru merupakan sosok yang harus dihormati karena memiliki peran penting dalam mendidik siswa. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan nilai dan norma di lingkungan sekolah masih perlu diperkuat lagi.
Fenomena yang terjadi dalam kasus ini adalah menurunnya sikap sopan santun dan rasa hormat terhadap guru di kalangan pelajar. Kasus ini menjadi viral setelah video berdurasi singkat beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat beberapa siswa berseragam mengejek perempuan di dalam kelas. Salah seorang siswa bahkan terlihat mengacungkan jari tengah dan menjulurkan lidah ke arah guru tersebut. Kejadian tersebut melibatkan 9 siswa dari kelas 11 IPS, dan setelah kejadian ini viral, pihak sekolah langsung memanggil siswa serta orang tua untuk memberikan pembinaan. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah dalam pendidikan karakter, pengawasan perilaku siswa, penerapan nilai dan sopan santun. Jika tidak ditangani dengan baik, perilaku seperti ini dapat menjadi kebiasaan yang merugikan di masyarakat di masa depan. Saya menilai bahwa kasus ini menunjukkan adanya penurunan nilai moral dan karakter pada sebagian pelajar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada kurangnya penanaman nilai sopan santun sejak dini, yang kedua ada kurangnya pengawasan dari orang tua, yang ketiga pengaruh media sosial yang negatif, lalu yang keempat kurangnya kesadaran siswa tersebut terhadap pentingnya menghormati guru, yang kelima atau yang terakhir lemahnya penerapan norma di lingkungan sekolah. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga mempengaruhi perilaku remaja. Banyak siswa meniru perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan juga norma tanpa memahami. Solusi untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu pendidikan karakter sejak dini. Sekolah harus menanamkan nilai sopan santun, rasa tanggung jawab, dan juga rasa hormat kepada guru sejak awal pendidikan. Yang kedua, ada penguatan peran orang tua. Orang tua harus mengawasi perilaku anak dan memberikan contoh sikap yang baik saat di rumah. Lalu yang ketiga, ada pemberian sanksi edukatif. Siswa yang melanggar norma sebaiknya diberikan hukuman yang mendidik. Seperti yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah, kegiatan sosial, dan juga membantu kegiatan sekolah. Tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi membentuk karakter yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat itu penggunaan media sosial secara bijak. Siswa perlu diberi pemahaman tentang dampak negatif penggunaan media sosial dan tidak bertanggung jawab. Lalu yang kelima yaitu ada pembinaan dan konseling. Sekolah perlu menyediakan layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa tersebut memahami kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami bahwa nilai dan norma bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasus siswa yang tidak sopan terhadap guru menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi generasi muda. Dengan menerapkan nilai dan norma dengan baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang tertib, sopan, dan juga harmonis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.